Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review jurnal internasional yang berjudul The Comparison Firebase Real-Time Database and SQL Database Performance Using Wilcoxon Singren Test dengan penulis Margareta O'Haver dan kawan-kawan. Institution Statistik Departemen School of Computer Science, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia. Presentasi ini untuk memenuhi tugas Advanced Database System Class of Magister Information Technology in Raharja University. The Director is Associate Prof. Dr. Al-Bahra Eskom MCom. Perkenalkan, saya Adi Degusti, mahasiswa dari Raharja University. Oke, agenda kita kali ini ada 7. Yang pertama abstrak, lalu ada introduction, ada aim goals of the research, ada method, ada result and discussion, summary, dan comment of the journal. Kita masuk ke abstrak. Nah, di abstrak, penulis bilang data bersifat dianalisis menggunakan Wilcoxon Singren Test. Hasil perbandingan mereka mengkonfirmasi bahwa Firebase Real-Time Database cocok sebagai aplikasi mobile kebutuhan gizi harian mereka. Karena dapat melakukan waktu respon yang lebih baik. Dan fitur utamanya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menyediakan data real-time dan juga membantu mempermudah proses pengembangan aplikasi mereka. Kita masuk ke introduction. Sini ada 3 poin. Ada database, SQL, dan comparison. SQL itu basis data. Basis data adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, di mana sekarang yang tidak sering kita sadari. Banyak sekali data di dunia ini yang paling berhubungan sehingga diperlukan suatu sistem untuk melakukan pengolahan data tersebut. Data tersebut disebut database. SQL adalah server database relasional yang mendukung bahasa database SQL yang terkenal. Menurut data ekonomi, versi terbaru MySQL adalah salah satu database populer di dunia. Hal ini karena MySQL adalah database open source yang handal dan kompatibel dengan semua penyedia hosting utama. Ini juga merupakan database hemat biaya yang juga mudah dikelola. Lalu, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan Firebase Real-Time Database dan MySQL melalui aplikasi mobile untuk kebutuhan gizi harian balita. Di goal of the research, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja Firebase Real-Time Database dan MySQL sebagai database manajemen sistem untuk aplikasi mobile kebutuhan gizi harian bagi mereka. Kita masuk ke metode. Jadi untuk pengujian parametrik ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka pengujian non parametrik adalah solusinya. Salah satu pengujian tersebut adalah Wilcoxon Singren Test. Wilcoxon Singren Test berguna untuk membandingkan pengamatan berpasangan yang berasal dari 2 populasi. Hipotesis 0 adalah bahwa perbedaan median antara 2 populasi adalah 0. Hipotesis alternatifnya adalah tidak 0. Hipotesis alternatif mungkin juga median dari satu populasi lebih kecil.
atau lebih besar dari median populasi lainnya. Langkah pertama untuk melakukan tes ini adalah kita membuat daftar yang terdiri dari pasangan pengamatan yang kita miliki pada dua variabel. Kedua, drawback dari basis data ini ada ketika developer perlu mengetahui data yang kompleks dan memigrasi data. Dengan kelebihan dan kekurangan dari kedua database dari atas, kita perlu melakukan perbandingan lebih lanjut untuk menentukan database mana yang lebih cocok untuk pengembangan aplikasi milik mereka. Masuk di result and discussion. Mereka menggunakan Wilcoxon Singering Test untuk menganalisis data. Pengujian ini dilakukan pada setiap operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Kita masuk di operasi create. Nah, gambar 2 menyajikan hasil kinerja antara variabel real-time database dan MySQL database dari operasi create. Sumbu Y menunjukkan waktu respon dalam milidetik dan sumbu X menunjukkan eksperimen. Dari grafik tergambar bahwa SQL menghasilkan response time yang lebih lambat dibandingkan dengan variabel real-time database. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada percobaan kelima, terdapat 20 record. Waktu respon untuk MySQL adalah 3.218 milidetik, dan untuk Firebase adalah 37 milidetik. Sampai percobaan terakhir, waktu respon SQL selalu lebih lambat dari Firebase real-time database. Di operasi read, gambar 3 menyajikan hasil kinerja antara Firebase real-time database dan MySQL database dari operasi read. Sumbu Y menunjukkan waktu respon dalam milidetik dan X menunjukkan eksperimen. Dari grafik tergambar bahwa SQL menghasilkan respon time yang lebih lambat dibandingkan dengan Firebase real-time database. Di operasi update, hasil pengujian ini disajikan pada gambar 4 yang menggambarkan hasil kinerja antara Firebase real-time database dan MySQL database dari operasi update. Sumbu Y menunjukkan waktu respon, dan sumbu X menunjukkan jumlah data. Dari grafik yang digambarkan bahwa MySQL menghasilkan waktu respon yang lebih lambat daripada Firebase real-time database. Masuk dalam delete, operasi delete. Jadi hasil pengujian tersebut disajikan pada gambar 5, menggambarkan hasil kinerja antara Firebase real-time database dan MySQL database dari operasi delete. Di sini sama juga, maksudnya MySQL itu menghasilkan waktu respon yang lebih lambat daripada Firebase real-time database. Kita masuk di conclusion-nya. Jadi berdasarkan uji Wilcoxon Singering Test tentang perbandingan antara Firebase real-time database dan database MySQL, dapat disimpulkan bahwa Firebase real-time database lebih cocok sebagai daily nutritional need mobile application. Perbandingan menggunakan operasi CRUD. Nah, dari setiap hasil operasi CRUD, Firebase real-time database memperoleh waktu respon yang lebih baik dibandingkan dengan database MySQL. Selain dari segi kinerja, dengan membandingkan fitur-fitur utama Firebase real-time database-nya, lebih cocok untuk aplikasi seluler kepada kebutuhan nutrisi harian kami sejak saat itu. Itu karena Firebase menyediakan data real-time dan menyederhanakan proses backend yang membantu pengembangan kami atau mereka membangun aplikasi seluler tanpa khawatir tentang kode server-side-nya. Nah, komen dari saya, jurnal saya review menggunakan data yang cukup akurat dan mudah dimengerti, perbandingan data yang dapat dipercaya. Tapi di sini penulis kurang memaparkan tentang nutritional
needs mobile application pada pembahasan di atas. Terima kasih. Sekian dari saya untuk review jurnal internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.